Oke, saya mau cerita tentang hari yang paling gelap dalam hidup saya. Jujur ya, berat banget. Rasanya kayak korek-korek luka lama lagi. Tapi saya harus cerita, karena ini tentang bukti nyata kebaikan Tuhan. Nah, kejadiannya dari Juni sampai Oktober tahun lalu, tahun 2024. Dan hari ini, 27 Oktober 2025, genap 1 tahun. Itu puncaknya. Dan jujur ya, sampai hari ini rasanya masih kayak baru kemarin. Saya ingat semuanya, detail per detail. Suara dokter, langkah perawat yang mondar-mandir, dan doa yang saya bisikkan sambil nangis. Awal Juni 2024, istri saya, namanya Lita, mulai sering ngeluh sakit di paha kiri, terus di pantat kiri juga. Kami kira itu cuma saraf kejepit atau masalah otot. Dokter juga bilang gitu. 2 bulan kami bolak-balik ke rumah sakit, tapi nggak ada hasil. Sampai akhirnya bulan Agustus kami dirujuk ke dokter ortopedi dan disuruh CT scan. Hasilnya keluar. Apa yang bikin kaget? Ya kesimpulannya ada yang sangat serius. Ada kanker yang sudah nyebar. Dan saat itu saya cuma diam, tapi pucat. Dalam hati saya maksa bilang, Tuhan pasti Engkau sembuhkan. Tuhan sanggup. Tanggal 12 September kami nekat berangkat ke Kuala Lumpur. Nah, harapannya yaitu hasil lab di Indonesia salah. Tapi tanggal 13 September hasil PET scan keluar. Ternyata malah menunjukkan lebih parah. Kanker sudah nyebar ke tulang belakang, leher, paru-paru, bahkan otak. Dunia rasanya runtuh. Tapi saya masih yakin, Tuhan Engkau sanggup. Saya masih percaya. Tanggal 30 September, Lita menjalani biopsi. Waktu di ruang tindakan itu, dia cerita sesuatu yang gak bakal saya lupa. Setelah semuanya selesai, dia bisik pelan ke saya. Dia bilang ke saya gini, "Yang, aku tadi lihat Tuhan Yesus. Dia berdiri di sana, pegang mangkok stainless steel, tapi wajahnya natap aku serius banget. Aku takut dipanggil Tuhan, jadi aku gak berani noleh lagi ke Tuhan Yesus." Lantas saya suruh istri saya tanya artinya ke Tuhan, tapi Tuhan gak jawab, Tuhan diem. Nah, ini kelak kami akan paham setelah anak bungsu kami menerima jawabannya ketika ia tanya kepada Tuhan, ya kira-kira sebulan kemudian, bahwa itu artinya Tuhan sedang menggenapi proses penyucian. Itu sebuah tindakan kasih untuk mempersiapkan Lita menuju tempat yang baru. Dan setelah itu kondisinya makin drop ya. 26 Oktober dia mulai gak sadar dan demam tinggi. Malamnya saya bawa ke IGD. Dokter sudah kasih obat terbaik lah, tapi gak ada perubahan, masih demam. Waktu itu saya duduk terus di samping ranjangnya, saya dampingi dia, saya genggam tangannya, dan saya bisikkan Mazmur 118 ayat 29 di telinganya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat ini memang sering kami baca bersama-sama dan menjadi keyakinan kami saat itu. Saya yakin meski dia nggak bisa jawab, tapi dia dengar. Dan pagi itu kondisinya semakin memburuk dengan cepat. Tekanan darah turun drastis dan dokter berusaha kasih injeksi. Saya dan anak-anak berada di sekitar ranjang. Tepat tanggal 27 Oktober tahun 2024, dokter mengucapkan kalimat yang paling saya takuti. Itu kalimat yang membawa saya ke titik yang paling rendah dalam hidup saya. Dokter bilang gini, hari ini 27 Oktober tahun 2024, jam 9:04, lalu dia sebutkan nama istri saya, dinyatakan meninggal dunia. Langsung tangis kami meledak, benar-benar pecah. Saya berdiri, peluk anak-anak di samping tubuh mami mereka, lalu kami ajak mereka nyanyi. Saya ajak anak-anak nyanyi. Lagunya adalah Kami Memuji Kebesaran. Tangisan dan lagu campur aduk, gak tahu lagi mana yang puji-pujian, mana yang ratapan. Dan jujur, saya gak pernah merasa sehancur itu seumur hidup. Inikah lembah kekelaman yang selama ini saya baca di Alkitab
Semua buku rohani, semua teori iman yang saya tahu tiba-tiba jadi nggak ada artinya. Hari itu saya cuma bisa nanya dalam hati, Tuhan, di mana Engkau? Tapi sekarang setelah saya flashback setahun ke belakang, saya bisa bilang, dia tetap di situ, diam, tapi hadir, nggak bersuara, tapi nyata. Dan ini perhatikan ya, 5 bulan setelah istri saya berpulang, tepatnya 17 Maret tahun 2025, Tuhan kasih penghiburan lewat cara yang luar biasa. Anak saya yang ketiga, Rico, sore itu dia mimpi. Tapi saya yakin itu penglihatan, karena dia bisa cerita detail banget. Dia lihat maminya di taman yang indah, dan ada pohon-pohon besar, dan cahaya terang yang dia bilang bukan cahaya matahari, tapi cahaya dari Tuhan sendiri. Dia bilang gini, Pi, mami kelihatan muda banget, kurusan, umurnya ya kembali muda sekitar 25-30 tahunan. Nah, waktu istri saya meninggalkan usianya 54 tahun. Tinggi badan gak berubah, rambutnya lurus, bajunya terang. Maminya penuh sukacita dan happy banget di sana. Ia kayak mengagumi tempat tersebut. Mami gak sendirian. Ada kakak perempuannya yang di surga dan beberapa wanita lain yang dia gak kenal. Suasananya begitu damai. Nah, waktu saya dengar kesaksian ini, saya tahu Tuhan lagi ngomong, tenang, dia baik-baik saja, kematian bukan akhir. Nah teman-teman, saya mau bilang ini dari hati saya yang paling dalam. Kematian itu bukan ending. Kematian itu cuma pindah tempat dari dunia yang sementara ini ke kehidupan yang baru banget. Saya nggak tahu berapa banyak air mata yang waktu itu yang saya keluarkan. Tapi setiap kali saya nangis, saya tahu Tuhan tetap pegang bahu saya dan dia bilang gini, aku di sini bersamamu. Hari ini, saya kalau bisa kuat berdiri dan bersaksi, itu karena kemurahannya. Kesetiaan Tuhan gak pernah gagal, bahkan di tengah kehilangan terbesar dalam hidup saya. Dan kalau hari ini, kamu lagi di jalan, di lembah air mata, saya cuma bilang satu hal, jangan menyerah. Tuhan masih ada di situ. Dia masih pegang tanganmu. Meskipun kamu gak selalu bisa merasakannya. Air mata boleh tumpah, tapi kesetiaannya gak akan berhenti. Saya kehilangan istri, tapi saya gak kehilangan Tuhan. Istri saya bersama Tuhan. Dan selama Tuhan masih ada, harapan itu gak akan pernah mati. Selalu ada pengharapan di dalam Kristus Yesus yang mengasihi kita. Suatu saat kita akan berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai. Tetap semangat, tetap setia, dan percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin.